warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fikih kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan judul Ketentuan Dan hukum hudud. Dadah! See you! Perkenalkan, nama kami. Nama saya Ika, Nama saya Septi. Saya Dara. Kami sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Zafar. Saya sebagai kameramen. Mantap. Perkenalkan, nama saya Afiska Putri Zulaika. Saya sebagai editor. Pengertian hudud dan ruang lingkup. Hudud adalah hukuman yang ditetapkan Allah SWT dalam Al-Quran untuk kejahatan tertentu, bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Tujuannya adalah mencegah kejahatan dan menghapus dosa pelaku. Menurut mazhab Hanafi, hudud mencakup 6 perkara, yaitu zina, qazaf, mabuk, pencurian, pembegalan, dan murtad. Mazhab Maliki menambahkan bugat, sedangkan mazhab Syafi'i juga memasukkan meninggalkan sholat, sehingga menjadi 8 perkara. Dasar hukum hudud ada di Surah Al-Maidah ayat 38, Surah An-Nur ayat 2, Surah Al-Maidah ayat 33-34, Surah An-Nur ayat 4. Dasar hukum zina. Zina merupakan dosa besar yang dilarang dalam Islam. Larangan berbuat zina untuk menegakkan salah satu maqasid syariah, yaitu hifzu an-nasl atau menjaga nasab atau keturunan. Zina menimbulkan mudarat besar bagi pelaku dan masyarakat. Zina adalah haram sesuai surah Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Dasar penetapan perbuatan zina. Pertama, pelaku mengetahui bahwa hukum zina adalah haram. Kedua, 4 orang saksi laki-laki adil yang memberikan kesaksian sama tentang tempat, waktu pelaku dan cara melakukannya. Keempat orang tersebut harus balik, berakal dan beragama Islam. 3. Pengakuan pelaku. 4. Korinah atau indikasi, yaitu kehamilan dan tes DNA. 5. Berakar sehat, sadar dan tanpa paksaan dari orang lain. Macam zina dan hukumnya. Zina dibagi menjadi 2, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Pezina muhsan adalah orang merdeka, balik atau dewasa, berakal, dan pernah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah. Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah rajam atau dilempari batu sampai mati. Sedangkan pezina ghairu muhsan adalah orang yang berzina dalam keadaan balik, berakal, merdeka, dan belum pernah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah. Hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah didera 100 kali, ditambah pengasingan selama 1 tahun, atau pengasingan ini bisa dikisarkan dengan penjara, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 2. Orang yang berzina ialah hamba sahaya atau budak mendapatkan had setengah dari orang merdeka, yaitu didera 50 kali dan diasingkan selama setengah tahun, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 25. Adapun pelaku lewat dan orang yang berzina dengan binatang, hukumnya disamakan dengan hukuman pezina. Hikmah diharamkannya zina. Hikmah pengharaman zina sebagai berikut. 1. Menjauhkan manusia dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjaga nasab atau keturunan. 3. Menjaga kehormatan dan martabat keluarga. 4. Menjaga ketertiban dan kerukunan dalam rumah tangga. 5. Terhindar dari hukuman dunia yang menghinakan. Pengertian qazaf. Qazaf adalah melempar tuduhan zina kepada seseorang yang dikenal bersifat baik tanpa ada bukti yang nyata. Qazaf termasuk 7 dosa besar yang membinasakan atau sab'ul mubiqat. Tujuan adanya hukum qazaf adalah menjaga kehormatan umat Islam. Hukum qazaf didasarkan pada surah An-Nur ayat 23. Had qazaf. Hukuman bagi pelaku qazaf yang merdeka adalah dijilat sebanyak 80 kali. Adapun pelaku qazaf dari hamba sahaya, dijilat setengah dari hukuman tersebut. Pelaku qazaf dalam Al-Quran termasuk orang yang fasik. Segala informasi dan berita yang disampaikan oleh orang fasik tidak boleh dipercaya sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 4. Syarat dikenakan sanksi qazaf. Orang yang menuduh zina
adalah balik mukallaf, kesaksiannya tidak ada paksaan dari manapun, serta menuduh bukanlah orang tua dari pelaku. Tertuduh, muksaf adalah balik, berakal, muslim yang baik, merdeka dan selalu menjaga kehormatannya. Sesuatu yang digunakan untuk menuduh muskaf bih, yaitu pernyataan tuduhan zina, baik lisan maupun tulisan. Hikmah larangan kosof. 1. Menjaga kehormatan seseorang di mata masyarakat. 2. Mewujudkan keadilan berdasarkan hukum yang diridhoi Allah. 3. Mencegah kecemaran nama baik seseorang. 4. Agar orang tidak mudah memfitnah dengan cara kosof. 5. Menjaga keharmonisan dalam pergaulan di masyarakat. Pengertian dan hukum syurbul khamri. Khamar adalah segala jenis minuman yang memabukkan dan hukumnya haram. Tujuan larangan ini adalah menjaga akal dari kerusakan. Had syurbul khamri. Peminum khamar wajib dikenakan had. Jumlah pukulan had ada yang berpendapat 80 kali. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan 40 kali menurut Imam Asy-Syafi'i, Abu Daud, dan ulama Zahiriyah. Namun, hakim dapat menambah 40 kali lagi menjadi 80. Syarat berlakunya had bagi pelaku syurbul khamri. Syaratnya adalah seorang muslim yang balik, berakal, tahu bahwa minuman itu khamar, tidak dipaksa, dan tidak dalam kondisi darurat. Sedangkan, hikmah pelanggaran syurbul khamri, tujuan pelarangannya adalah menjaga akal, menghindari kebencian atau permusuhan, menjaga kesehatan, mendekatkan diri kepada Allah, dan menghindari kejahatan. Pengertian dan hukum syarikah. Pengertian syarikah secara bahasa adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Sedangkan menurut syara, syarikah adalah perbuatan orang mukallaf atau balik yang mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Mencapai jumlah 1 nisab dari tempat simpanannya dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan. B. Had syarikah dan ketentuannya. Pelaku syarikah dikenakan hukuman potong tangan seperti yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 38. C. Pembuktian syarikah. Had mencuri dapat ditetapkan apabila memenuhi persyaratan di bawah ini. 1. Kesaksian dari 2 orang saksi laki-laki yang adil dan merdeka. 2. Pengakuan dari pelaku pencurian sendiri. 3. Sumpah dari orang yang mengadu perkara atau penuduh. D. Hikmah pelanggaran syarikah. 1. Tidak mudah mengambil barang milik orang lain. 2. Melindungi hak milik seseorang dengan sebaik-baiknya. 3. Menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran. 4. Pencuri menjadi jera dan terdorong untuk mencari rezeki secara halal. Hirabah adalah kejahatan merampas harta, membuat kerusakan, dan menimbulkan permusuhan. Pelakunya disebut muharib, bersenjata, dan melakukan kejahatan secara terang-terangan. Hirabah disebut juga qat'ut tariq atau penghadangan jalan dan hukumnya haram serta termasuk dosa besar. Had bagi pelaku hirabah. Hukuman bagi pelaku hirabah bervariasi tergantung jenis kejahatan yang dilakukan. Yang pertama, mengambil harta dan membunuh korban. Hukuman yang diberikan ada hukuman mati, kemudian disalib. Yang kedua, membunuh korban tanpa mengambil harta. Hukuman yang diberikan adalah hukuman mati. Pelaku hirabah yang bertaubat. Pelaku hirabah yang bertaubat sebelum tertangkap harus mengganti rugi korban dengan yang kesatu ada kisas, yaitu jika membunuh atau melukai. Yang kedua, mengembalikan harta yang diambil. 3. Menanggung kewajiban pengembalian harta yang dirusak. Hikmah pelajaran hirabah. Larangan hirabah memiliki hikmah sebagai berikut. 1. Menghindarkan dari kejahatan merampok. Yang kedua, melindungi hak milik dan jiwa seseorang. Yang ketiga, mendorong manusia mencari harta dengan cara halal. Yang keempat, mewujudkan lingkungan yang aman dan damai. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum